Hai, kembali lagi bersama saya di ruang dengar kalian. Di bagian kali ini, kita akan membahas episode ke-11 dari Comeback Mister, yang mana Jung Ji-hoon secara diam-diam sedang menyelidiki keberadaan adik Han Gi-tak. Yang anehnya lagi, Jung Ji-hoon juga memiliki foto masa kecil adik Han Gi-tak. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak ceritanya. Kim Young-soo dan Hong Nan alias Han Gi-tak menemui Song Leon untuk meminta tanda tangan kontrak sebagai model Sanjin. Namun pada akhirnya terjadi perdebatan antara Hong Nan dan Song Leon. Gara-gara Song Leon tak mau tanda tangan. Adegan kemudian beralih. Pulang menemui Song Leon, Kim Young-soo bertemu Dae-hye dan pulang bersama. Kemudian Kim Young-soo memberitahu jika ia akan pergi dari rumah setelah cukup 1 bulan dan tak akan kembali lagi. Tak lama terlihat Hong Nan yang datang dengan membawa tasnya. Ia berencana tinggal di rumah Dae-hye sampai Song Leon ingin menandatangani kontrak. Kemudian Hong Nan mengajak Kim Young-soo dan Dae-hye minum bersama. Hong Nan menanyakan tentang hubungannya dengan Kim Young-soo. Dengan jujur, Dae-hye yang sedang mabuk pun berkata jika sebenarnya ia tak mau menikah dengan Kim Young-soo karena Kim Young-soo terlalu baik. Pagi harinya saat Presidir Cha tiba di mall, tiba-tiba saja Kim Young-soo mendorongnya dan langsung menggelar karpet merah. Ternyata Song Leon ke perusahaan untuk tanda tangan kontrak, dan sayangnya acara tersebut tak sesuai dengan yang diharapkan oleh Han Gi-tak dan Kim Young-soo. Song Leon memberi kesempatan pada Presidir Cha untuk melakukan hal terbaik dalam bersaing dengan Lee Hae-jeon alias Kim Young-soo. Jika Presidir berhasil, ia akan melakukan tanda tangan kontrak melalui pihak Presidir Cha. Adegan berpindah. Di kediaman Jung Ji-hoon, tertempel foto Hong Nan yang dicurigai bukan adik Han Gi-tak. Ternyata selama ini Jung Ji-hoon sedang meneliti orang-orang yang berhubungan dengan Han Gi-tak. Sedangkan Presidir Cha terlihat marah-marah pada Na Suk-chul karena curiga jika ia dikhianati olehnya. Presidir Cha tak tahu jika Na Suk-chul adalah orang yang pernah melukai Song Leon. Presidir pun tak sadar jika dirinya sedang dimanfaatkan untuk kepentingan Na Suk-chul. Karena merasa tak yakin dengan tugas Na Suk-chul, Presidir meminta Jung Ji-hoon untuk mencari tahu tentang Hong Nan yang begitu dekat dengan Song Leon. Diam-diam, Jung Ji-hoon juga tahu jika Na Suk-chul memiliki hubungan dengan kematian Han Gi-tak. Na Suk-chul yang curiga pun mencari informasi dan mendapatkannya dari seseorang. Seorang tersebut mengatakan jika Jung Ji-hoon mencari tahu tentang kematian Han Gi-tak. Na Suk-chul pun langsung menghubungi Hong Nan dan memberitahu jika Jung Ji-hoon mencari tahu tentang dirinya. Dan benar saja, tak lama selesai menelpon, Jung Ji-hoon datang menemui Hong Nan. Jae-gil dan Sung Jae pun menyadari jika dulu Jung Ji-hoon pernah datang. Kemudian Han Gi-tak memberitahu Kim Young-soo jika Jung Ji-hoon ingin petunjuk soal kontrak Song Leon. Di tempat lain, Song Leon bertemu Presidir Cha. Presidir Cha membujuk agar Song Leon mau menandatangani kontrak melalui dirinya. Namun, Song Leon menolak. Di tempat kerja, Kim Young-soo terlihat bingung dengan persaingannya dan Presidir Cha. Saat ia hendak pergi, terdengar suara keributan di lokasi parkir. Dan terlihat Presidir Cha hendak memecat satu pegawai yang dituduh melanggar aturan. Padahal pegawai tersebut sudah menjalankan tugas dengan benar. Kim Young-soo pun datang membela
dan setelahnya pergi terburu-buru dengan alasan ingin mengurus VIP yang sebenarnya. Dan ternyata VIP yang dimaksud adalah Hana. Kim Yong-soo menemuinya karena telah berjanji akan mengajarinya bersepeda. Di tempat lain, Jung Ji-hoon dan Hong Nan kembali bertemu. Jung Ji-hoon memberikan pertanyaan seputar kehidupan Hong Nan. Ia mengatakan jika Hong Nan berbohong menjadi adik Han Gi-tak demi keuntungan. Hong Nan alias Han Gi-tak pun curiga jika Jung Ji-hoon berada di pihak Presidirca atau bahkan di pihak Nasukchul. Jung Ji-hoon pun mengundang Hong Nan datang ke rumahnya untuk makan malam, serta mendengar ceritanya. Setelah bertemu Hong Nan, Jung Ji-hoon menemui Kim Yong-soo. Jung Ji-hoon marah pada Kim Yong-soo karena menganggapnya telah menggunakan kematian Han Gi-tak demi merebut kekuasaan di perusahaan. Jung Ji-hoon mengira Kim Yong-soo menyuruh Hong Nan berpura-pura menjadi adik Han Gi-tak dan memanfaatkan istri Presidirca untuk melawan Presidir. Sore hari terlihat Han Gi-tak sedang menempel foto masa lalunya dengan anak buahnya. Ia pun menatap fotonya bersama adiknya yang terpisah. Sementara itu, Sung Jae memberitahu Nasukchul jika Jung Ji-hoon tahu bahwa Hong Nan adalah adik Han Gi-tak. Nasukchul pun mendatangi Presidirca secara terburu-buru dan memberitahu tentang kebenaran yang Sung Jae temukan. Ia juga memberitahu di mana Song Leon tinggal. Pengumuman dan di mal, Kim Yong-soo memberi pengumuman jika mal akan ditutup lebih awal dari biasanya. Awalnya, pegawai menganggap hal tersebut hanyalah candaan. Namun ketika pukul 7 tiba, seluruh lampu di mal pun padam. Sedangkan Dae-hye diam-diam diberikan kejutan berupa pakaian. Kim Yong-soo memintanya mengganti pakaian lalu diajak ke tempat yang istimewa. Setelah membuka mata, Dae-hye pun terpesona. Ia diajak pulang ke rumah yang sudah dipenuhi oleh hiasan lampu. Hana dan kakek pun menyambut dengan gembira. Mereka berempat menunggu makan malam buatan Kim Yong-soo hingga kedinginan karena tak kunjung jadi. Namun mereka menikmatinya dengan penuh kebahagiaan. Sementara Song Leon menemui anaknya. Saat rumah Han Gi-tak sedang sepi, Presidirca datang dan melihat seluruh isi ruangan yang dipenuhi foto Han Gi-tak. Dan ketika Song Leon pulang, ia terkejut seluruh isi rumah berantakan. Di tempat lain, Hong Nan alias Han Gi-tak mengunjungi rumah Jung Ji-hoon. Jung Ji-hoon langsung menunjukkan hasil penelitiannya selama ini. Hong Nan pun kaget melihat foto-foto yang tertempel di kaca. Jung Ji-hoon kemudian meminta Hong Nan berhenti pura-pura menjadi adik Han Gi-tak karena ia mengetahui siapa adik Han Gi-tak yang sebenarnya. Jung Ji-hoon juga memperlihatkan sarung tinju pemberian Han Gi-tak untuk sang adik beserta fotonya. Setelah mengetahui keberadaan adiknya, Hong Nan alias Han Gi-tak berlari dengan penuh penyesalan dan kebahagiaan akan menemui sang adik. Ia kemudian berhenti di depan rumah Dae-hye dan melihatnya sedang makan bersama di halaman. Dan terlihat pula Lee Hae-jun yang asli masih berada di pulau kosong. Ia dan pilot sedang menunggu kapal yang melintas. Dan cerita bersambung. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di bagian berikutnya.